Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman kelas 12 semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Rizka di pembelajaran SBK dengan materi menulis naskah drama dalam pementasan teater modern. Semoga hari ini kalian semua sehat, kalian semua semangat dalam mengikuti pembelajaran materi hari ini ya. Untuk lebih mendalaminya, mari kita sama-sama simak dan kita sama-sama bahas. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke pembahasan A, menulis naskah drama dan sumber penulisan. Menulis naskah drama sama halnya dengan menulis kehidupan sendiri atau orang lain. Menulis naskah drama gampang-gampang sulit bagi seorang pemula, namun akan menjadi mudah ketika meluangkan waktu untuk memenuhi keinginan kita untuk menulis. Nah, lalu sumber penulisan naskah drama dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengamatan kisah peristiwa nyata, bahkan cerita seperti rakyat, buku, film, pun dapat dijadikan sumber pengembangan ide cerita tersebut. Sumber penulisan harus selaras dengan ide yang ditemukan dan dikembangkan karena naskah drama yang berkualitas didasari sumber yang benar dan tepat. Bukan semata kekuatan pengembangan dan permainan imajinasi serta kreativitas yang hebat yang dimiliki oleh seorang penulis itu tersebut. Lalu kalian bertanya kan, apa saja sih Bu sumber penulisan naskah drama? Ya, menulis naskah drama tidak hanya sekedar menuangkan ide dan menyelesaikan begitu saja, tetapi kita dituntut bagaimana kita berada di dalam situasi dan kondisi cerita dalam naskah tersebut. Untuk itu, menulis naskah memerlukan imajinasi dan kreativitas yang memadai. Bila kita tidak serius dan bersungguh-sungguh menulis naskah drama, memerlukan waktu yang cukup lama, itu pun agar menghasilkan naskah drama yang matang. Menulis naskah drama yang baik harus berdasarkan sumbernya. Lalu apa saja dan dari mana saja sih Bu sumber penulisan naskah drama itu dapat diperoleh? Contohnya nih, sumber penulisan naskah drama itu dapat diperoleh seperti contohnya naskah Domba-Domba Revolusi karya B. Sularto yang bersumber pada fakta peristiwa revolusi fisik yang bercerita tentang perjuangan anak bangsa dalam mempertahankan negara demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu ada lagi contoh naskahnya yaitu Pengantin Trotoar karya Akudiat yang bersumber pada kondisi perkembangan zaman saat itu yaitu tahun 1975 serta Malin Kundang karya Wisran Hardi yang bersumber pada cerita rakyat atau dongeng dan sebagainya. Lalu apakah menulis naskah drama itu dibebaskan? Ya, menulis naskah drama itu dibebaskan sesuai keinginan dan kemampuan penulis. Yang terpenting, apakah menulis memiliki ide untuk dikembangkan ke dalam tulisan? Lalu apakah penulis memiliki imajinasi yang mumpuni? Lalu apakah penulis memiliki pengetahuan bahasa atau perbendaharaan kata yang memadai? Dan apakah penulis telah memahami teknik penulisan tersebut? Lalu masuk ke pembahasan B, menulis naskah drama dengan struktur naskah drama. Dalam sebuah naskah drama harus memiliki struktur yang tepat seperti prolog, pengantar cerita, dialog, percakapan antar tokoh cerita, dan yang terakhir epilog atau penutup cerita. Pengembangan struktur dideskripsikan secara dramatis melalui unsur-unsur instrik seperti plot, latar, dialog, penokohan, dan sudut pandang. Lalu masuk ke pembahasan C, kriteria penulisan naskah drama. Naskah drama merupakan pedoman yang berperan bagi seorang pelaku dalam drama. Naskah drama dijadikan acuan bagi seorang pemain karena jika terjadi kesalahan dalam berperan atau kesalahan dalam penafsiran, maka satu-satunya data yang dapat dijadikan prinsip pemain adalah naskah itu sendiri. Lalu apa sih syarat menulis naskah drama bagi seorang pemula? Adapun syaratnya adalah 1. Memiliki keinginan untuk menulis. 2. Memiliki latar belakang kegemaran membaca dan menulis. 3. Memiliki dan memahami pengetahuan bahasa yang memadai. 4. Menguasai tata cara penulisan. Lalu 5. Memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar. 6. Mampu berimajinasi. 7. Memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menulis. Lalu 8. Fokus dan konsentrasi dalam menulis. Lalu, apa sih kriteria penulisan naskah drama bagi seorang pemula? Ya, kriterianya adalah kejujuran.
kejujuran adalah syarat paling utama untuk menulis sebuah naskah drama. Seorang penulis harus jujur dalam menyampaikan serta mengungkapkan, merasakan, memikirkan, dan membayangkan segala sesuatu permasalahan, peristiwa, tempat, dan sebagaimana yang terkait dengan pengalaman fisik maupun psikis penulis itu tersendiri. Di samping kejujuran, sebagai syarat utamanya ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang penulis pemula. Yaitu pertama, penulis naskah harus mengikuti struktur dan pola yang sudah ditetapkan ya, seperti yang tadi kita bahas seperti prolog, monolog, dialog, dan epilog. Lalu naskah harus memiliki tema yang jelas berkaitan dengan judul naskah. Lalu 3, naskah harus memiliki unsur-unsur intristik yang jelas. Lalu 4, naskah harus memiliki dan mendeskripsikan tokoh dengan karakteristiknya. 5, naskah harus memiliki sinopsis. 6, naskah harus mencerminkan sisi kehidupan. 7, naskah harus memiliki muatan sifat baik dan buruk. 8, naskah harus memiliki prinsip sebab akibat, menyampaikan permasalahan dan mengembangkan serta menyelesaikannya. Dan yang terakhir, naskah drama selalu berhubungan erat dengan perilaku manusia dengan sisi kehidupannya. Itu adalah materi kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang penulisan naskah drama bagi para pemula. Oke, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan. 1, jelaskan yang dimaksud dengan prolog dan epilog. Lalu 2, tuliskan kriteria penulisan naskah drama. Itu saja ya, silakan kalian kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Bu Rizka tunggu hasilnya. Tugas kalian bisa langsung japri ke WA Bu Rizka. Untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Jika ada materi atau pembelajaran yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Bu Rizka langsung ya. Bu Rizka akan dengan senang membalas pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk hari ini materi video pembelajarannya sampai di sini. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.